Pemirsa, sebelum saya mengajak Anda untuk melihat perbincangan dengan sejumlah narasumber, kita lihat ini yang jadi topik bahasan kita, putusan etik Hakim MK khususnya untuk Anwar Usman, putusan perkara nomor 2 MK L11 2023 pelanggaran etik Hakim MK, di mana memutuskan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, dan prinsip independensi dan prinsip kepantasan dan kesopanan semuanya terbukti. Di mana sanksi yakni pemberhentian dari jabatan sebagai ketua MK kepada hakim terlapor, atau artinya Anwar Usman yang sebelumnya merupakan ketua Mahkamah Konstitusi diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Sederhananya pemirsa, dengan gaduhnya soal batas usia capres dan cawapres yang dianggap meloloskan Gibran melenggang maju ke Pilpres 2024 berpasangan dengan Prabowo Subianto, akhirnya MK memutuskan bahwa Anwar Usman terbukti pemirsa dan diturunkan atau dicopot dari jabatannya sebagai ketua MK. Apakah ini meredam kegaduhan yang ada sementara esensi Gibran masih tetap bisa maju menjadi cawapres Prabowo Subianto? Itu yang saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Mewakili tim pemenangan Prabowo Gibran, Bang Habibur Rahman sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa jadi yang pertama bicara nih, ya, karena yang hadir di sini saya. Hadir di sini, paling vokal untuk urusan ini. Saya juga telah tersambung dengan dua narasumber saya, mulai dari tim pemenangan Ganjar Mahfud, yakni Bang Roni Talapesi, dan juga pakar hukum kita, yakni Mas Abdul Qoir, yang saya juga sedang menunggu komunikasi saya dengan Mas Abdul Qoir. Saya pertama kali mungkin ingin ke Mas Habib terlebih dahulu. Gimana nih Mas Habib? Sesuai dengan prediksi kah bahwa ya ada sanksi untuk Anwar Usman, tapi tidak mengganggu cawapresnya? Jadi gini, ada dua sisi. Bagaimana? Yang pertama tentu kita mensyukuri ya, ngawur-ngawurnya tetap masih dalam koridor ya, ya yang bisa diterima. Yaitu soal bagaimana MK menilai tidak bisa mengevaluasi kembali merevisi putusan nomor 90. Itu kita harus apresiasi. Tapi kami sedih ya ketika kami membaca, saya tadi hampir seharian baca hampir 400 halaman ya, 300 putusan MK ini. Lalu saya coba cari penjelasan terkait sanksi-sanksi yang diberikan kepada Anwar Usman ya. Ada 3 kategori ya. Pertama soal judicial leadership, soal kepemimpinan. Saya pikir ini jelas menabrak nilai bahwa hakim MK itu independen satu sama lain. Sama kayak saya di DPR. Ketua DPR, ketua komisi itu ibarat pengatur lalu lintas. Jadi saya misalnya pimpinan komisi 3 tidak bisa disalahkan atas perilaku atau masalah yang terjadi di komisi 3 yang dilakukan bukan oleh saya. Gitu. Nggak bisa, misalnya anggota saya melakukan masalah, ya kan, pimpinannya disalahkan. Nggak ada begitu, karena itu kolektif kolegial, independen satu sama lain. Itu yang pertama soal judicial leadership. Yang kedua, ya, soal intervensi pihak luar. Ya, saya cari-cari setengah mati ada di halaman 36 sekian sampai 37 sekian, ya, yang dirujuk utama adalah majalah Tempo dari media. Padahal saya sebagai lawyer, ya teman-teman lawyer pasti tahu, setengah mati Mbak, kita ratusan kali menggunakan bukti media di pengadilan, pidana, perdata segala macam, nggak bisa jadi alat bukti utama. Kenapa? Karena media itu kan bisa bias. Dan media sendiri menyediakan hak jawab sebagai wujud bahwa media tidak mengklaim bahwa dia satu-satu yang benar.
Padahal dalam hukum, dalam kita berhukum menjatuhkan putusan harus beyond reasonable doubt, harus dengan pembuktian yang seyakin-yakinnya. Oke, intinya bahwa Anwar Usman tidak layak diberikan sanksi. Masih ada satu. Dipercepat. Soal penerobosan ya azas konflik kepentingan. Oke. Tadi Pak Anwar Usman konvers dibuka oleh beliau bahwa ya sejak MK pertama kali tahun 2003, tahun 2004 dipimpin oleh Pak Jimli As-Sidiki, yang namanya azas benturan kepentingan itu sudah bisa diabaikan secara sah dan itu menjadi jurisprudensi. Pak Jimli sendiri, lalu hampir semua ketua MK berbagai periode sudah menerobos itu semua, dan itu ada penjelasannya memang benar bahwa yang diuji objektum litisnya putusan MK persidangan MK itu peraturan perundang-undangan, norma yang bersifat umum. Bagaimana mungkin Pak Anwar Usman disalahkan kalau mengikuti jurisprudensi yang pernah ada gitu loh. Kalau Pak Anwar Usman dianggap menguntungkan keponakannya saja diberhentikan, bagaimana dengan Saldi Isra yang menguntungkan dirinya sendiri dalam perkara 7 tahun 2020. Nah, ini yang membuat saya memang tapi kami harus menghormati. Jelek buruk namanya putusan tetap berlaku gitu. Sederhananya karena kasihanlah masyarakat kita terlalu berat nanti pembahasan kita kalau kita bahas mengenai undang-undang. Sederhananya Mas Habib saya tangkap, tapi mungkin saya sederhanakan, saya tanya langsung kepada Bang Roni, intinya bahwa Anwar Usman meskipun menghormati hasil keputusan MK tidak seyogyanya kemudian disalahkan atas dugaan tidak independen, keberpihakan. Nah, bagaimana Bang Roni menanggapinya? Ya, terima kasih Mbak Caca, terima kasih Bang Habibur Rahman yang sudah menyampaikan pendapatnya. Dalam hal ini kami tentunya mengapresiasi yang sudah disampaikan oleh MK ya. Saya rasa bahwa publik sudah mengikuti proses ini dan ini tidak hanya berbicara untuk satu kelompok saja, karena ini memang sudah banyak disuarakan oleh banyak pihak. Kita lihat bagaimana dari pihak dari akademisi, budayawan, kemudian mahasiswa yang ikut bersuara. Nah, dalam hal ini kan tugas kita adalah menjaga kesucian dari Mahkamah Konstitusi. Nah, terkait dengan putusan yang sudah ada, tentunya kita melihat bahwa di amar putusan sudah sangat jelas bahwa ada pelanggaran berat yang dilakukan oleh terlapor, Saudara Anwar Usman. Nah, dalam hal ini juga pun kita melihat bahwa apa yang sudah terjadi ini, kita tentunya mengharapkan bahwa kedepannya ini menjadi catatan buat kita semuanya, dan kita juga sangat menyayangkan akhirnya ini kan menjadi catatan sejarah bahwa ada hal yang terjadi dan ini sudah terungkap kan, kalau terkait dengan konflik kepentingan itu sudah terungkap juga bahwa memang seharusnya kan dari awal sudah disampaikan dari Saudara Pak Anwar Usman harusnya mengundurkan diri, tetapi kan beliau tetap melanjutkan memegang perkara tersebut. Dan ini kan sudah ada diatur juga di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kemudian juga pun sudah diatur dalam Undang-Undang 23 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan saya pikir publik bisa melihatlah semuanya itu. Seperti itu Mbak Caca. Ya, baik. Sesaat lagi saya akan ajak Anda untuk membahas ini lebih lanjut, khususnya dengan pengamat hukum kita, Mas Abdul Qoir. Sesuai dengan judul saya, ketika Anwar Usman dicopot dari jabatan sebagai ketua, apakah ini kemudian meredam gaduhnya, begitu banyak pro dan kontra, atau justru sebaliknya, karena justru Anwar Usman mengatakan ini pembunuhan karakter, belum lagi Gibran masih bisa sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sesaat lagi ya. Kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia Capres-Cawapres kemudian berujung pada pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Tak butuh waktu lama, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menerima laporan pelanggaran etik Hakim Konstitusi kemudian mengeluarkan sejumlah putusan. Yang terberat adalah memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK, serta tidak berwenang mengadili perkara terkait Pilpres, Pileg, serta Pilkada. Memutuskan, menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat
terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Putusan Majelis Kehormatan ini memang tidak menyentuh substansi uji materi, khususnya pencalonan Gibran Rakebuming Raka yang merupakan keponakan Anwar Usman sekaligus putra sulung Presiden Jokowi bisa dipastikan aman. Namun, pencopotan dirinya sebagai Ketua Hakim Konstitusi membuat Anwar Usman melawan dan mengeluarkan sejumlah pernyataan. Pemberhentian saya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tidak sedikit pun membebani diri saya. Saat ini harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir selama hampir 40 tahun dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam. Tetapi saya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara tercinta. Lantas, dengan pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK serta putusan Majelis Kehormatan MK, ditanggapi Koalisi Indonesia Maju pengusung Prabowo Gibran serta bagaimana kubu Ganjar Pranowo Mahfud MD menyikapinya? Akankah pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua MK meredam gaduhnya kontestasi Pilpres 2024 mendatang? Tim TV One mengabarkan. Sederhananya pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK apakah meredam gaduhnya soal Pilpres 2024? Karena ada satu statement yang saya catat dari Mas Habib di sini bahwa seharusnya, ini menurut Mas Habib ya, Anwar Usman tidak diputus bersalah melanggar kode etik berat terkait dugaan konflik kepentingan. Mungkin Mas Abdul Qoir bisa menjawab ini dari perspektif hukum, seperti apa? Masih di mute Mas, boleh di unmute dulu. Ya silakan. Nggak ada. Ya, Mas Abdul Qoir masih belum terdengar dengan jelas nih. Atau mungkin jangan dipakai headsetnya, boleh? Halo. Oke, jelas. Mantap. Halo, ya. Silakan Mas. Ya, bisa didengar. Bisa, lanjutkan boleh. Ya, baik. Saya perlu tegaskan di sini bahwa istilah pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi itu tidak dikenal atau tidak terdapat dalam peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023. Begitu juga terlebih lagi dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 2010 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, tidak pula ada istilah pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Itu poinnya. Yang ada adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Nah, di sini menurut saya MK-MK ini apa alasan rasio yuridisnya, rasio logisnya dengan menggunakan nomenklatur pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Karena ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Nah, ketika hal itu bias, tentu di sini sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Jimli di akhir pembacaan putusan, dia menyinggung terkait dengan upaya banding. Istilahnya itu jeruk makan jeruk. Nah, kalau begitu halnya,
berdasarkan pasal 44 PMK nomor 1 2003, Hakim Konstitusi in casu Anwar Usman dia berhak melakukan upaya pembelaan sebagai Hakim Konstitusi dalam sidang Majelis Kehormatan Banding dengan komposisi anggota Majelis Kehormatan yang berbeda dengan sebelumnya. Itu disebutkan di pasal 44 itu. Nah, kemudian juga karena mekanisme, sistem, dan lain halnya terkait dengan Majelis Kehormatan Banding ini perlu diatur tersendiri dalam peraturan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi harus membuat pengaturan lebih lanjut tentang Majelis Kehormatan Banding. Nah, ini kan tidak ada kejelasan penggunaan penerapan pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi itu. Jadi PMK nomor 1 itu dia tidak berdiri sendiri, Mbak. Dia harus mengacu kepada Undang-Undang nomor 7 tahun 2020. Itu banyak disebutkan itu. Hal-hal seseorang Hakim Konstitusi diberhentikan dengan tidak hormat. Salah satunya itu dijatuhi pidana berdasarkan putusan yang telah memperoleh ketentuan tetap, melakukan perbuatan tercela, melanggar sumpah dan janji. Itu diurutkan dari huruf A sampai huruf G. Di akhir huruf G itu ada kata-kata dan atau. Melanggar di huruf hanya itu kode etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi. Saya mempertanyakan di sini apa pendekatan yang diambil oleh MK-MK itu. Apakah kumulasi atau alternatif? Kalau alternatif, dia harus menunjuk kepada ketentuan yang menyangkut dengan frasa pemberhentian sebagai Hakim Konstitusi. Kalau pemberhentian Konstitusi dengan tidak hormat, ada hak bagi Anwar Usman untuk melakukan banding pada Majelis Kehormatan Banding. Itu di pasal 44. Kalau kumulasi berarti pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi tidak berdiri sendiri. Harus ada perbuatan tercela, harus ada pelanggaran terhadap sumpah dan jabatan, dan lain sebagainya. Nah, ternyata saya baca, saya teliti, yang bersangkutan Anwar Usman tidak ada dia melakukan perbuatan tercela. Tidak pula dia menghindari persidangan yang menjadi tugas kewajibannya selama 5 kali betul-betul tanpa alasan sah. Tidak pula terbukti dia melanggar sumpah dan janji atau hal-hal lain yang bersifat tercela. Nah, tercela ini tentu seseorang yang dikatakan tercela itu dia melakukan satu perbuatan bertentangan dengan hukum agama, bertentangan dengan hukum adat, bertentangan dengan kebiasaan. Nah, ini tidak ada. Jadi kalau hanya terhadap melanggar kode etik dan pedoman Hakim Konstitusi kemudian yang bersangkutan diberhentikan dalam kedudukannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, ini menjadi problem terkait dengan hak yang bersangkutan untuk mengajukan kepada Majelis Mahkamah Banding. Itu hak yang bersangkutan. Yang bersangkutan itu memiliki hak untuk menyampaikan pembelaan pada Majelis Kehormatan Banding sebagaimana dimasukkan dalam pasal 44. Jadi tidak ada sesuatu hal yang menutup dia punya kewenangan untuk melakukan pembelaan. Itu diberikan hak itu. Ini kita bicara keadilan, harus adil, harus berimbang. Baik. Ditahan dulu Mas Abdul Qoir, ditanggapi singkat saja di sini Mas Habib bahwa siapapun bisa membela diri ya Mas Habib ya. Begitu banyak kritik juga ditujukan atas putusan ini. Bahkan Bang Roni mengatakan kok nggak mengundurkan diri saja nih Pak Anwar Usman, bagaimana? Ya justru sebaliknya ya. Ini kalau saya melihat dari rangkaian peristiwa ini, justru yang moralnya paling baik itu ya Pak Anwar Usman. Oh gitu, kenapa? Ya, ngapain mengundurkan diri? Justru dia melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang, ya. Dia mengikuti jurisprudensi ya, praktek berhukum yang dilakukan sejak zaman Zimli Asidiki, kemudian sampai sekarang dari 20 tahun yang lalu sudah menjadi hukum ya, di mana asas benturan kepentingan itu bisa dikesampingkan di Mahkamah Konstitusi, kok dia dihukum? Nah ini menurut saya satu pertanyaan, tapi kan memang kita harus menghormati setiap putusan. Jadi putusan saya nggak mau bisa komen lebih jauh lagi. Cuma kalau soal pelanggaran etika ini kan akan kembali dinilai oleh masyarakat. Dia dicopot, oke, nggak bisa direhabilitasi. Tapi soal apakah dia orang yang bermoral tidak baik dan lain sebagainya, tidak beretika, saya pikir masyarakat kalau membaca putusan MK-MK ini pasti akan sadar bahwa ini
Pak Anwar Usman ini benar-benar orang yang dizolimi, orang yang mendapat perlakuan sangat-sangat zolim gitu loh. Oke. Baik, itu tadi tanggapan dari Mas Habib. Nanti saat lagi saya tanya kepada Bang Roni. Lantas ke depan ini bagaimana ini dengan dicopotnya Anwar Usman sebagai Ketua MK, memang tidak serta-merta meredam segala macam kontroversi, friksi dan juga pro dan kontra. Khususnya soal Gibran, masih layak atau masih tepat atau masih bisakah maju sebagai cawapres di 2024? Nanti Bang Roni saya tanya pendapatnya sesaat lagi. Yang jelas kepesertaan Mas Gibran sebagai pasangan cawapres itu secara hukum sudah sah, sudah selesai. Sekarang persoalan MK-nya yang kita selesaikan karena putusan MK itu ya sudah mengikat. MK-nya sekarang yang diselesaikan. Ada tanggapannya Pak MK itu gimana Prof? Mengenai tanggapannya Prof? Kenapa? Putusan MK kemarin Prof masih ada kritik-kritik. Bagus. Oh bagus, saya di luar ekspektasi saya sebenarnya bahwa MK bisa seberani itu. Dugaan saya paling teguran keras atau skor selama 6 bulan tidak memimpin sidang. Tapi ternyata diberhentikan dan tidak boleh memimpin sidang selama pemilu. Itu kan bagus, berani. Karena kalau dipecat beneran itu bisa naik banding dia. Iya kan? Diberhentikan sebagai hakim tuh ada bandingnya. Tapi kalau diberhentikan dari jabatan dan dengan hormat pula, itu tidak bisa naik banding, itu selesai. Pak Mahfud sudah berbicara bahwa ya itu dia keputusan dan urusan Gibran sudah tidak ada debat lagi, bisa dipastikan melaju di Pilpres 2024 kalau nanti memang kita sudah mendengar keputusan dari KPU. Bang Roni, kalau sudah Pak Mahfud ini cawapresnya Bang Roni sudah berbicara seperti itu, wah dari TPN Ganjar dan juga Mahfud nggak usah ganggu-ganggu lagi di sini, siap bersaing dong ya di 2024 Bang Roni. Sebenarnya begini Mbak, bahwa kan kalau kita lihat di dalam putusannya kan sudah jelas bahwa hakim terlapor ini kan terbukti melanggar sabta kasa utama, yaitu prinsip keberpihakan. Ini kan publik sudah lihat ya, dan yang kita menjadi fokus kita juga bahwa di dalam poin 5 yang bersangkutan ini tidak boleh memegang perkara selama perkara pemilu. Itu juga menjadi catatan khusus buat kami. Nah, terkait dengan situasi yang ada, ini kan menjadi perdebatan karena putusan nomor 90 ini kan dihasilkan melalui proses-proses yang menurut kami itu melanggar aturan, melanggar hukum gitu loh. Nah, ini kan sebenarnya sudah terlihat ya, publik bisa menilai. Tapi sekali lagi bahwa apa yang sudah terjadi sekarang ini, kami sebagai anak bangsa, sebagai anak muda kita menghormati dan kita menghargai. Dan berharap bahwa memang ke depannya kita menjaga Mahkamah Konstitusi supaya benar-benar terjaga. Seperti itu, Mbak. Oke, ditanggapi dulu dong. Saya sedikit menanggapi doorstopnya Pak Mahfud. Ya. Kalau diberhentikan sebagai hakim konstitusi, kan dia bisa banding. Nah ini saya baru menangkap, ini ada indikasi ya, sesuatu yang tidak sehat di balik penjatuhan sanksi kepada Anwar Usman ini. Iya, untuk melumpuhkan dia. Untuk melumpuhkan agar dia tidak bisa menggunakan haknya ya untuk membela diri. Padahal dia dikategorikan hukuman berat. Ya kan kategorinya berat, tapi hukumannya hanya pencopotan sebagai ketua MK, bukan pencopotan sebagai hakim MK. Kalau itu saya kutip banget tadi, entah Pak Mahfud serius atau keceplosan ya. Kalau dijatuhi hukuman pencopotan sebagai hakim MK, kan dia bisa membela diri, bisa banding. Lah, padahal banding itu hak bagi siapapun yang berarti nggak boleh banding begitu untuk ketua. Dan makanya sudah diskenariokan gitu loh. Ini supaya tidak banding, tidak memiliki hak untuk banding. Oke, ya. Ini semakin nyata ya. Saya merasa ini Pak Anwar Usman ini menjadi korban penzoliman kalau kayak begini. Oke. Ditahan dulu Mas Habib karena saya juga akan punya kutipan pernyataan dari Anwar Usman terkait keberatannya mengenai putusan MK tapi ini secara normalitas pemirsa, sidang yang dianggapnya sebaiknya tidak digelar secara terbuka, tapi lebih lengkapnya ini dia. Ini pemirsa pernyataan dari Anwar Usman, saya menyayangkan proses peradilan etik yang seharusnya tertutup sesuai dengan peraturan MK tapi dilakukan secara terbuka. Ya, sesuai dengan keberatan Anwar Usman mengenai normalitas atau aturan persidangan terbuka atau tertutup, boleh juga ditambahkan di sini Mas Abdul Qoyer,
Pencopotan Anwar Usman sebagai ketua MK, apakah meredam pro dan kontra, friksi dan juga kritik terkait Pilpres 2024 khususnya Gibran Cawapres? Ya, baik. Saya pribadi mengkritik, Mbak. Karena tadi frasa yang dimaksudkan di situ pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi itu tidak dikenal. Sesuatu yang tidak ada, kemudian menjadi ada, ini adalah penyelundupan hukum. Nah ini tidak bisa. Pasal itu, norma itu sudah jelas-jelas menyebutkan secara ajak rinci jenis pelanggaran. Dan kalaupun pelanggaran berat, maka harus tersedia upaya banding pada Mahkamah Kehormatan Banding. Nah ini kenapa saya katakan demikian. Coba diperhatikan. Butir kelima, ya putusannya itu. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan Pilpres yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Ini ketentuan ini, putusan ini terlalu berlebihan. Sanksi ini menyudutkan yang bersangkutan. Dan terjadi, saya garis bawahi, terjadi pembentukan opini di masyarakat. Itu kan belum terjadi. Terjadi pembentukan opini di masyarakat seolah-olah, seakan-akan Hakim Konstitusi Anwar Usman akan berpihak pada salah satu paslon. Oleh karena itu, harus disediakan upaya pembelaan pada dirinya, sebagaimana yang dimasukkan dalam pasal 44 itu, dia melakukan pembelaan dalam majelis kehormatan banding. Itu harus diberikan itu. Kalau tidak diberikan, berarti ada hak-hak dia untuk melakukan pembelaan pada majelis kehormatan banding yang dihalangi. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus menindaklanjuti tentang bagaimana pengaturan tentang majelis kehormatan banding itu, dan itu merupakan hak yang bersangkutan. Baik. Saya bicara ini dalam ranah keilmuan. Saya tidak kenal Anwar Usman, tapi saya dari awal saya mengkritisi apa dan bagaimana proses terjadinya sidang di MK-MK itu, apalagi butir kelima itu framing, itu pembentukan opini yang kemudian mengarahkan masyarakat seolah-olah timbul ketidakpercayaan kepada yang bersangkutan. Baik. Kalau begitu diceritanya sama saja ini majelis dalam kehormatan Mahkamah Konstitusi memiliki kepentingan juga dan berbenturan juga ada kepentingan dengan menyatakan ada pembentukan opini sebagaimana yang saya masukkan itu, dan oleh karena itu bagi yang bersangkutan Anwar Usman harus disediakan mekanisme majelis kehormatan banding. Ditahan dulu Mas Abdul Qoir. Bang Roni boleh ditanggapi? Dalam ketentuan. Bang Roni tanggapi. Saya berpikir ini sebenarnya kan berpikir secara sederhana saja. Kenapa tidak boleh dipegang perkara? Karena ini khawatir ada timbul konflik of interest. Karena apa? Ini antara paman dan keponakan. Ini kan cara berpikir sederhana, harusnya kita melihat gitu kan. Ini kan keponakan yang bertanding, pamannya yang jadi wasitnya gitu loh kan. Itu kan cara, sebenarnya masyarakat sudah bisa lihat ya Prof ya, bahwa ini kan yang terjadi seperti ini. Jadi kita tidak usah berpikir sampai sejauh ranah media pembelaan bagi Anwar Usman dalam majelis kehormatan banding. Itu hak dia untuk melakukan pembelaan. Saya pikir bahwa gitu. Karena disebutkan itu majelis kehormatan banding disebutkan. Karena konflik of interest dari awal sudah disampaikan, yang bersangkutan harusnya mundur, Prof. Karena apa? Ini paman dan keponakan. Gitu. Itu yang sudah dianulir itu di pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Itu di dalam pasal 17 ayat 67 itu tidak berlaku dalam Mahkamah Konstitusi terkait dengan undang-undang kekuasaan kehakiman. Undang-undang 23, 23 itu sudah karena ada benturan kepentingan. Tapi lagi-lagi ya harus ini masalahnya paman dan keponakan. Mas Abdul Qoir ditahan dulu, Bang Roni ditahan dulu. Intinya bahwa di sini ya Mas Habib, putusan MK-MK keberatan Anwar Usman tidak bisa menghentikan friksi yang terjadi di masyarakat sampai saat ini masih ada yang menganggap bahwa Gibran jadi cawapres ya karena ada dugaan konflik kepentingan. Cara kita untuk mendeteksi motif orang-orang yang berkomentar, yang bersikap terkait masalah ini. Kalau motifnya penegakan etika, ya kan? Kalau masyarakat itu selesai. yang nanti dulu, ya kan? Penegakan etika berarti memang dengan dijatuhnya hukuman ini selesai. Tapi kalau motifnya membegal,
menjegal ya Mas Gibran untuk menjadi cawapres, maka ini akan terus diputar-putar, akan terus digulirkan dengan dengan logika-logika yang dipaksakan itu tadi gitu kan. Padahal sudah jelas-jelas perkara nomor 90 itu tetap berlaku sebagaimana memang ketentuan pasal 24C. Dan kemarin ditegaskan berkali-kali dalam semua putusan MK juga ditegaskan itu gitu loh. Nah, seharusnya kalau tujuannya penegakan etika, case close. Selesai debatnya sekarang. Nggak ada ngomong implikasinya karena prosesnya dan lain sebagainya, itu nonsens lagi gitu loh. Ya, oke. Ini menarik. Saya harusnya tadi selesai, tapi saya mau tambah satu segmen lagi karena saya harus bertanya kepada Bang Roni. Ada tambah kosakata karena kalau di program sebelumnya masih pakai kata jegal di sini Mas Habib. Tapi kalaulah isu ini digoreng-goreng terus, orang yang kontra jangan-jangan mau membegal pencawapresannya Gibran. Bang Roni sesaat lagi Bang Roni. Membegal loh ini, pakai kata membegal. Usai jeda berikut. Wah, ini udah keluar statement dari Mas Habib, Bang Roni, bahwa kalau masih ada orang yang goreng-goreng isu ini, karena memang sudah keputusan MK kan sudah keluar. Nah, ini ada upaya jegal dan begal, itu mah udah kayak kelitih, ini ngeri juga ya. Bagaimana Bang Roni? Iya, kita sebagai anak bangsa, upaya kita adalah menjaga Mahkamah Konstitusi dari upaya-upaya melemahkan marwah MK dan mencampuri independensi MK. Marwah MK itu lebih penting, Mbak, daripada konsentrasi 5 tahunan ini. Sekedar pilpres ya. Itu konstitusi harus kita hormati, harus dipegang teguh oleh segenap anak bangsa. Karena itu yang menjaga kita sampai saat ini. Itu komentar dari saya. Terima kasih. Tuh, Mas Habib, Abang mungkin mikirnya pengen menang doang kali ya, bagaimana? Kalau Pak Roni benar, ini kawan saya lama ya Pak Roni, ini apa yang disampaikan benar sekali. Tapi kalau orang yang masih mempersoalkan keabsahan putusan nomor 90, lalu mempersoalkan keabsahan Mas Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo, ini orang yang tidak berkenan, orang yang tidak senang Mas Gibran maju sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Oke, Bang Roni, kalau secara pribadi menurut Bang Roni, Gibran sebagai cawapres absah tidak? Langsung saja nih. Pak Mahfud bilang publik sudah melihat ya. Putusan 90 itu dilahirkan melalui proses yang tidak etis. Sudah ada putusannya. Wow. Dan ini menjadi nokta hitam dalam sejarah demokrasi di Indonesia dan dalam sejarah konstitusi kita. Terima kasih. Mas Habib, tanggapi dong. Silakan mau menyampaikan pendapat begitu kan, kita bisa mendeteksi ya bahwa putusan MK juga bisa dinilai dengan publik. Hal-hal yang saya sampaikan bagaimana MK menjatuhkan hukuman berat ya tanpa dasar, tanpa bukti, tanpa saksi, hanya merujuk kepada pemberitaan media. Itu kan publik akan baca. Jadi kami confident sekali masyarakat justru akan melihat bagaimana anak muda yang mau maju ini dihalang-halangi oleh kekuatan besar. Nggak tahu apa motifnya. Apakah karena takut kehilangan kekuasaan? Apakah karena takut tidak berkuasa lagi? Ya kita lihat nanti. Kita persilakan masyarakat menilainya. Oke, Bang Roni tanggapi dong. Ini karena anak muda nggak boleh maju dihalang-halangi apa bagaimana? Tidak ada yang melarang anak muda untuk maju. Tetapi yang kita sayangkan kan prosesnya seperti ini kan ya. Dan ya publik sudah melihat putusannya juga sudah bisa jelas. Menilai putusan ini hubungan relasi antara paman dan keponakan menurut saya. Ada masalah. Dan iya. Jadi jangan sampai kita terkecoh dan kita mengalihkan isu yang menurut saya ini lebih penting adalah tentang konstitusi terkait dengan isu yang lain. Tetapi ayo kita fokus kepada isu Mahkamah Konstitusi, isu hukum yang jauh lebih penting dari konsentrasi 5 tahunan ini. Dan ini menjadi konsen seluruh anak bangsa. Dan perlu diingat, anak muda memperhatikan hal-hal seperti ini. Makasih. Wah, bagaimana kalau anak muda memperhatikan urusan seperti ini? Karena ada relasi kekeluargaan. Justru saya mendapatkan masukan dari berbagai elemen masyarakat ya. Kemarin begitu MK memutus bahwa Mas Gibran masih tetap bisa maju karena putusan 90 dikatakan tidak bisa diganggu. Ribuan orang bersujud syukur depan Mahkamah Konstitusi. Begitu juga di berbagai daerah. Jadi kita melihat secara keseluruhan memang masyarakat mensyukuri fakta tersebut gitu kan, walaupun nanti terkait persoalan terhadap hakim konstitusi Anwar Usman, masyarakat tentu bisa bersikap sendiri gitu loh. Jadi nggak ada masalah dan kami yakin legitimasi ya kepada Mas Gibran semakin kuat karena masyarakat itu melihat semakin ditekan, semakin dihalang-halangi,
justru orang tersebut akan mendapatkan simpati dari masyarakat. Oke, terakhir 1 menit Mas Abdul Qoir, apakah putusan MK ini mengganggu dan mempengaruhi? Oke, boleh. Bang Roni singkat, Bang Roni singkat saja. Bagaimana? Anak muda itu bukan soal biologis, Mbak, tapi soal cara dan sikap. Oh Ya. ya tentu, soal Ya. cara dan sikap. Oke, Ya, karena anak waktunya, muda, Cara dan sikap. dihalang-halangi, Kalau cara dan itu sikapnya akan tidak mendapatkan etis, simpati dari masyarakat juga Baik. tidak simpati. Mas Abdul Qoir, mohon maaf durasi saya tidak banyak, 1 menit. Kira-kira putusan ini mengganggu legitimasi Gibran tidak untuk Ya, menjadi cawapres? Jadi statement saya adalah bahwa pertama, putusan Mahkamah Konstitusi itu harus dipandang sebagai putusan yang berlaku sesuai azas res judicata pro veritate. Betul, apa yang diputuskan hakim harus dianggap benar dan harus dilaksanakan. Kemudian terkait sanksi terhadap Hakim Konstitusi Anwar Usman itu harus diberikan sarana pembelaan dalam majelis kehormatan banding. Itu aja dua yang paling penting. Baik, terima kasih Mas Abdul Qoir, Bang Roni Talapesi, terima kasih, Mas Habib, terima kasih. Kita tunggu nanti karena memang KPU memutuskan capres dan cawapres ini masih lama, tanggal 13 pemirsa, isunya akan seperti apa kita tunggu saja.